Dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Perumpamaan Seorang Raja yang Mengadakan Pernikahan untuk Anaknya. Dan ini adalah kelanjutan daripada pembahasan kita mengenai perumpamaan kerajaan sorga. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita 12 perumpamaan mengenai kerajaan sorga. Dan mayoritas pada perumpamaan ini tercatat di dalam kitab Matius. Dan pada malam hari ini kita masuk ke perumpamaan yang ke-10, yaitu perumpamaan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui perumpamaan ini, dan apa yang boleh menjadi sebuah peringatan bagi kita dan boleh menjadi sebuah refleksi bagi kita mengenai kerajaan sorga ini. Kita sama-sama buka di Matius pasal 22 ayat yang kedua. Matius pasal 22 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Matius pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sini dituliskan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kembali di ayat yang kedua kita menemukan satu frasa yang selalu diulang oleh Tuhan Yesus ketika dia mengungkapkan mengenai perumpamaan kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga seumpama, hal kerajaan sorga seumpama. Dan di perumpamaan yang 10 ini dia menggambarkan kerajaan sorga ataupun gereja milik daripada Tuhan itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan bagaimana perjamuan kawin ini dipersiapkan? Kita kembali di Matius pasal 22 ayat yang kedua. Matius pasal 22 ayat yang kedua. Di sini dituliskan, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Di sini disampaikan bahwa seorang raja dan dia mengadakan perjamuan kawin bukan untuk siapa-siapa, namun dikatakan untuk anaknya, secara spesifik untuk anaknya. Dan jika kita melihat di terjemahan bahasa Inggris ataupun di bahasa Yunani, kita akan menemukan anaknya yang dimaksud di sini adalah anak laki-lakinya. Bahwa sang raja ini mempersiapkan perjamuan kawin untuk anak laki-lakinya. Kerajaan sorga seperti sebuah perjamuan kawin yang dipersiapkan oleh sang raja bagi anak laki-lakinya. Sama halnya di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa gereja adalah seperti perjamuan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Perjamuan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Mengapa dipersiapkan oleh Tuhan? Ya, kita melihat di ayat yang ke-4. Matius pasal 22 ayat yang ke-4. Di sini dituliskan, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Di sini dituliskan bahwa hidangan telah kusediakan. Bukankah sang raja bisa berkata, hidangan telah hamba-hambaku sediakan. Hidangan telah pekerja-pekerjaku sediakan. Namun di sini kita dapat lihat bahwa hidangan itu yang sediakan adalah sang raja. Hidangan itu yang menyediakan adalah sang raja. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, dari hal ini kita boleh sama-sama melihat bahwa perjamuan kawin ini adalah perjamuan kawin yang dipersiapkan oleh sang raja secara pribadi. Dimana jika kita merenungkan seorang raja, perlukah dia serepot itu? Sebenarnya sangat tidak perlu. Dia bisa menyuruh siapapun untuk menyediakan, kamu sediakan makanan ya, kamu sediakan ini, kamu sediakan itu, kalian sediakan hal yang lain-lainnya. Namun di ayat yang keempat memberitahukan kepada kita, hidangan telah kusediakan. Sang raja yang turun tangan sendiri untuk menyediakan hidangan untuk perjamuan kawin anak laki-lakinya. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, dari hal ini memberitahukan kepada kita bahwa gereja adalah seperti sebuah perjamuan kawin yang dipersiapkan secara pribadi oleh sang raja. Dan perjamuan apa yang
disebarkan undangannya yang dipersiapkan sendiri oleh sang raja adalah undangan untuk hadir di dalam setiap hari perhentian yang ia berikan kepada kita. Hari Sabat adalah sebuah hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari Sabat adalah seperti sang raja sedang mengundang kita untuk datang ke perjamuannya. Sebuah undangan daripada sang raja, dan hamba-hambanya hanyalah menyampaikan pesan dan undangan itu kepada orang-orang. Hamba-hamba itu tidak menyediakan hidangan itu. Jika kita membaca nanti keseluruhannya, hamba-hamba daripada sang raja hanya disuruh untuk menyebarkan undangan itu, untuk mengajak orang-orang datang ke undangan itu. Segala perjamuan itu disediakan oleh sang raja. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kiranya kita boleh bersama-sama melihat pada hari ini. Terkadang ketika kita melihat ibadah yang diselenggarakan di hari Sabat, kita melihat ini adalah ibadah yang diselenggarakan oleh gereja. Ibadah yang diselenggarakan oleh pengurus. Pengurus mengaturnya ibadah di hari Sabat itu jadi 3 ibadah. Sabat malam, Sabat pagi, dan Sabat siang atau Sabat sore. Terkadang kita melihat hanya di tahap itu saja, bahwa penguruslah yang menetapkan ini, pekerjalah yang menetapkan ini, pengurus dan orang-orang yang melayanilah yang menyediakan ibadah ini. Namun dari perumpamaan ini memberitahukan kepada kita bahwa pada dasarnya perjamuan ini disediakan oleh sang raja sendiri. Sehingga memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang diundang untuk datang ke perjamuan yang disediakan oleh sang raja. Bahwa setiap kali kita datang beribadah, bahwa kita sedang datang di perjamuan kawin itu. Sebuah hal yang sangat terhormat sebenarnya. Sebuah hal yang sangat mulia yang diberikan kepada kita. Namun setelah sang raja menyediakan perjamuan kawin ini, ada 2 jenis tamu yang ada di dalam perumpamaan ini. Kita akan melihat jenis yang pertama. Di Matius pasal 22 ayat yang ke-3. Matius pasal 22 ayat yang ke-3. Di sini dituliskan, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tipe yang pertama adalah orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin itu. Lalu kita lihat di ayat yang ke-9. Matius pasal 22 ayat yang 9. Dan ini adalah tipe yang kedua. Ayat yang ke-9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Jadi di dalam perjamuan kawin ini ada 2 jenis orang yang diundang. Yang pertama adalah orang yang benar-benar mendapatkan undangan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sebenarnya tadinya tidak diundang, namun akhirnya dipanggil untuk datang ke perjamuan itu. Karena orang-orang yang diundang ini tidak mau datang. Jika kita merefleksikannya di dalam perjalanan daripada Tuhan Yesus, tentu kita akan dapat menangkap perumpamaan ini bahwa undangan itu seperti diberikan kepada bangsa pilihan terlebih dahulu. Bahwa Tuhan Yesus ketika dia turun ke dalam dunia, pelayanan yang dia lakukan terutama adalah untuk orang Yahudi terlebih dahulu. Namun setelah dari orang Yahudi baru diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Namun kita harus melihat kembali bahwa ini adalah perumpamaan mengenai kerajaan surga. Jika disangkutkan dengan pelayanan Tuhan Yesus yang pada awalnya untuk orang-orang Yahudi, namun pada akhirnya juga untuk bangsa-bangsa lain, siapa orang-orang Yahudi pada perumpamaan ini? Siapa orang-orang yang terundang di dalam perjamuan ini? Ya, kita mengingat orang-orang Yahudi adalah bangsa yang mendapat ikatan perjanjian daripada Tuhan menurut keturunan. Selama mereka keturunan daripada Abraham, maka mereka memperoleh janji itu. Sehingga siapa orang-orang yang sebenarnya terundang pada hari ini ke dalam perjamuan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang mendapat perjanjian melalui keturunan. Orang-orang yang terlahir di dalam gereja. Sehingga di dalam gereja kita akan menemukan ada orang-orang yang terlahir di dalam gereja, ada orang-orang yang tidak terlahir di dalam gereja. Namun bagaimana sikap daripada 2 jenis tamu ini? Kita akan melihat yang pertama. Matius pasal 22 ayat yang ke-3. Matius pasal 22 ayat yang ke-3. Di sini dituliskan,
Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Di ayat yang ketiga memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang dapat undangan itu, namun mereka tidak mau datang. Ya, kita sama-sama merenungkan pada hari ini. Jika anggap saja kita pada hari sebagai masyarakat sipil, masyarakat biasa, tiba-tiba dapat undangan dari Pak Presiden. Surat kenegaraan itu datang ke tempat tinggal kita. Surat resmi dengan meterai daripada pemerintahan. Akankah kita berkata saya tidak mau datang? Ketika kita buka surat itu, akankah kita berkata, oh saya tidak mau datang? Saya yakin dan percaya mayoritas daripada kita akan merasa terhormat untuk mendapat undangan kenegaraan itu. Pak Presiden mengundang kita untuk datang ke perjamuan yang dia adakan. Dan di sini adalah perjamuan yang raja itu adakan sendiri. Namun dikatakan bahwa orang-orang itu tidak mau datang. Kenapa seseorang itu bisa tidak mau datang ke undangan yang begitu tinggi nilainya? Ya, kita sama-sama pada hari ini merenungkan, jika surat kenegaraan itu datang ke rumah saya, apa yang akan membuat saya tidak mau datang? Apa yang akan membuat saya tidak mau datang? Kita tidak akan mau datang ketika kita tidak memiliki rasa hormat kepada Pak Presiden. Saya tidak menghormati Presiden, buat apa saya datang? Saya tidak menganggap dia orang yang terhormat, buat apa saya datang? Sama halnya saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kita dapat berkata saya tidak mau datang ke perjamuan Tuhan adalah karena kita tidak menghormati Tuhan. Terkadang mungkin kita berkata, enggak kok, saya tetap menghormati Tuhan. Saya tetap menghormati Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika tanpa sadar sebenarnya kita sedang tidak menghormati Tuhan? Ketika kita mau datang hanya ketika saya lagi mau datang. Saya lagi mood datang sahabat ini, saya datang. Saya lagi tidak mood datang sahabat ini, maka saya tidak datang. Ketika kedatangan kita ke hari Sabat, kedatangan kita di dalam ibadah, berdasarkan mood saya sedang mau datang atau tidak datang, kita harus menyadari bahwa sebenarnya Tuhan tidak ada di posisi yang kita hormati. Ketika seseorang berada di dalam posisi yang benar-benar kita hormati, kita sedang mau atau tidak mau datang, kita tetap akan datang. Mood kita sedang ada di dalam perjamuan itu atau mood kita sedang tidak mau datang ke perjamuan itu, kita tetap akan datang. Dan inilah tipe yang pertama. Orang yang diundang namun tidak punya rasa hormat kepada Tuhan sehingga akhirnya dia tidak mau datang. Lalu hal yang kedua, kita lihat di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sini dituliskan, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sama orang-orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima memberitahukan kepada kita tipe yang kedua daripada orang-orang yang diundang ini, yaitu orang-orang yang tidak mengindahkan undangan ini. Mereka tidak mengindahkan dan mengecilkan undangan ini karena apa? Jika kita melihat kembali di ayat yang kelima, apa yang membuat mereka akhirnya tidak mengindahkan undangan ini? Ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dari hal ini memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang ini tidak mengindahkan undangan itu karena mereka lebih dahulukan kepentingan mereka pribadi. Pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Apakah salah untuk pergi ke ladang atau mengurus usaha? Tentu tidak ada yang salah. Ketika seseorang itu hidup di dalam dunia ini, dia memang harus pergi ke ladangnya. Dia harus mengurus usahanya, karena dari situlah penghidupan itu dia dapatkan. Namun ketika undangan itu datang, apakah akhirnya usaha dan pergi ke ladang menjadi lebih besar daripada undangan itu? Sama halnya jika kita membayangkan posisi yang tadi. Surat kenegaraan itu datang ke rumah kita.
Dan undangan itu di hari biasa, anggap saja di hari Rabu deh. Hari Rabu jam kerja, Rabu jam 11 siang. Karena presiden mengadakan perjamuan makan siang dengan kita. Apakah kita akan berkata, saya kerja aja deh daripada datang ke perjamuan presiden. Usaha saya nggak mau tinggalkan deh. Daripada saya datang ke perjamuan presiden tidak ada gunanya. Rasanya kita akan sempatkan hari itu, di hari Rabu siang itu, untuk tetap datang ke undangan itu. Akan tetap datang ke undangan itu. Namun jika memang kita menganggap bahwa ladang itu lebih penting, usaha itu lebih penting, mungkin juga akhirnya undangan itu tidak kita datangi. Sama halnya dengan kehidupan rohani kita pada hari ini. Hari Sabat adalah hari yang tidak berubah-berubah. Akan tetap mulai daripada Jumat malam sampai Sabtu sore. Setiap minggu akan berulang seperti itu. Namun apakah akhirnya kita lebih memilih untuk pergi ke ladang dan mengurus usaha kita ketika undangan itu datang? Ketika hari Sabat itu tiba, apakah akhirnya kita lebih memilih untuk mengerjakan apa yang menjadi kepentingan kita pribadi? Matius pasal 22 ayat yang kelima, orang-orang ini akhirnya mereka pergi ke ladang atau ada yang pergi mengurus usahanya. Sebuah hal yang sebenarnya bisa mereka lakukan di hari yang lain. Sebuah hal yang sebenarnya bisa mereka tunda di waktu yang lain. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita boleh sama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Apakah kita pada hari ini masih mendahulukan ladang dan mengurus usaha kita dibandingkan undangan yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkin terkadang ada pertanyaan yang muncul, kalau saya tidak mengurus ladang saya, kalau saya tidak mengurus usaha saya, nggak akan cukup. Rasanya penghidupan saya nggak akan cukup. Mungkin terkadang ada saudara-saudari seiman yang mengalami kondisi seperti ini. Namun maukah kita mencoba untuk belajar percaya? Jika saya tinggalkan ladang saya dan tinggalkan usaha saya untuk datang ke perjamuan ini, maukah kita belajar percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan? Mungkin ini bukanlah hal yang mudah bagi semua orang. Saya yakin dan percaya ada orang-orang yang untuk melakukan langkah ini adalah langkah yang sangat berat. Namun jika kita tidak pernah mencoba melangkah, maka kita tidak akan pernah melihat kuasa itu. Ya, kita melihat peristiwa-peristiwa mujizat yang ada di dalam perjanjian baru ataupun perjanjian lama, semua dimulai dengan sebuah langkah iman. Petrus dapat berjalan di atas air dimulai dari satu langkah dia, kakinya keluar daripada perahu dan ke atas air. Orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus bermula daripada mereka yang memelas dan memohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Keajaiban-keajaiban yang terjadi di perjanjian lama ketika Musa dan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, batu itu keluar air karena diketuk terlebih dahulu. Harus ada satu langkah iman baru kuasa itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, jika pada hari ini kita masih berada dalam situasi seperti ini, saya memaklumi jika ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah. Namun maukah kita belajar untuk melangkahkan kaki kita dengan iman? Tinggalkan sejenak dan datang ke perjamuan yang Tuhan sediakan. Dan berusahalah untuk percaya Tuhan akan mencukupi. Dan inilah hal yang kedua. Orang-orang yang mengecilkan daripada undangan itu karena permasalahan duniawi. Lalu kita lihat hal yang ketiga. Kita lihat di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Matius pasal 22 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sini dituliskan, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.
Di ayat yang ke-6 di sini dituliskan, orang-orang yang diundang itu akhirnya menangkap hamba-hamba daripada raja itu, menyiksanya dan bahkan membunuhnya. Jika kita membayangkan, kalau tidak mau datang, kenapa sampai menyiksa dan membunuh? Kan cukup, ya sudah abaikan saja orang-orang ini datang, ya udah saya nggak mau datang saja. Saya memang tidak mau hadir dalam perjamuan itu. Jika kita merenungkan, mungkinkah kita ketika surat kenegaraan itu datang, orang yang membawa surat itu akhirnya kita tangkap, kita siksa dan kita bunuh? Rasanya adalah hal yang aneh sekali. Sangat aneh sekali. Namun di ayat yang ke-6 digambarkan demikian, bahwa orang-orang yang diundang ini, ketika undangan itu datang, akhirnya mereka menangkap hamba-hamba raja itu, menyiksanya dan membunuhnya. Apa maksud daripada membunuh ini? Kita buka di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Di sini dituliskan di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 memberikan sebuah gambaran. Seseorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bahwa membenci sesama saudara dikaitkan dengan seorang pembunuh. Sama halnya dengan peristiwa di Matius 22 ayat yang ke-6 tadi. Kenapa mereka dapat membunuh? Adalah karena mereka membenci hamba-hamba itu. Dan mereka tidak mau datang. Dan apa gambarannya bagi kita pada hari ini? Adalah ketika kita tidak mau datang ke perjamuan kawin, kita tidak mau datang ke dalam ibadah Sabat, karena ada saudara-saudari Siman yang kita benci di gereja. Saya tidak mau datang selama orang itu masih ada. Saya tidak mau datang karena perbuatan dia. Saya tidak mau datang karena kata-kata yang dia ucapkan kepada saya. Kebencian itu mengakar di dalam hati saya sehingga saya tidak mau datang beribadah ke gereja. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, seseorang yang membunuh adalah seseorang yang membenci saudaranya. Ketika kita lebih membesarkan kebencian kita kepada saudara-saudari Siman dan memutuskan akhirnya untuk tidak datang ke perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kita, maka kita tidak ada bedanya dengan Matius pasal 22 ayat yang ke-6. Menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Saya yakin dan percaya di dalam kehidupan bergereja ada kalanya lah friksi-friksi itu terjadi, perbedaan pendapat itu terjadi, perlakuan-perlakuan tidak mengenakan itu kita rasakan, perkataan-perkataan yang tidak nyaman untuk didengar itu kita dengarkan. Namun apakah akhirnya itu kita biarkan dan kita tumbuhkan rasa benci yang membuat kita akhirnya tidak semangat untuk datang beribadah? Kiranya kita dapat menyadari jika kebencian itu ada, mintalah Tuhan untuk mengikis kebencian itu. Agar jangan sampai kebencian itu kita pelihara dan akhirnya menjadi besar dan membuat kita cukup satu kali disentil lagi dan kita tidak akan datang lagi ke gereja. Matius pasal 22 ayat yang ke-6 mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi pembunuh daripada hamba-hamba itu. Karena kebencian kita menjadi seorang pembunuh. Dan inilah 3 sikap daripada orang-orang yang diundang. Orang-orang yang tidak mau datang ke undangan itu. Orang-orang yang mengecilkan undangan itu karena permasalahan ataupun kepentingan pribadi. Dan orang-orang yang akhirnya membunuh hamba-hamba daripada sang raja. Lalu bagaimana sikap daripada orang-orang yang tadinya tidak terundang? Kita melihat di ayat yang ke-9 dan ayat yang 10. Matius pasal 22, ayat yang 9 dan ayat yang ke-10. Di sini dituliskan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Di sini dikatakan bahwa hamba-hamba itu pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan setiap orang yang dijumpainya itu diundang untuk masuk. Dan orang-orang seperti apa yang diundang untuk masuk? Di ayat yang 10 dituliskan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik,
sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu-tamu yang ada orang baik, ada orang jahat. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan pada akhirnya membuka undangan ini kepada semua orang. Baik dia orang yang baik ataupun orang yang jahat. Dari hal ini memberitahukan kepada kita bahwa gereja kiranya juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang yang baik ataupun orang yang jahat. Terkadang kita merasa bahwa, aduh, apa perlu ya kita buka pintu untuk orang yang jahat? Rasanya lebih mudah ketika kita buka pintu hanyalah untuk orang-orang yang baik-baik saja. Orang-orang yang perilaku-perilakunya sudah positif-positif saja. Namun kiranya dari perumpamaan ini memberitahukan kepada kita bahwa undangan itu terbuka untuk orang yang baik ataupun orang yang jahat untuk masuk ke dalam undangan itu. Sehingga mengingatkan kepada kita bahwa gereja tidak pernah boleh menutup pintu kepada siapapun. Mau dia orang yang baik ataupun orang yang jahat. Mungkin terkadang akan menimbulkan satu pemikiran, tapi kan kalau orang yang jahat masuk akan menjadi sebuah kerepotan di dalam gereja. Akan menjadi sebuah kesulitan di dalam gereja. Betul akan menjadi sebuah kerepotan. Betul akan menjadi sebuah kesulitan. Namun perjamuan Sang Raja memang terbuka untuk siapapun. Perjamuan Sang Raja terbuka untuk siapapun. Kita tidak bisa akhirnya kita yang menjadi penghalang bagi orang-orang ini untuk masuk. Karena di dalam perjamuan Sang Raja, orang yang jahat pun bisa berubah menjadi baik. Ya, kita melihat di dalam Alkitab satu kisah daripada Paulus. Jika kita membayangkan menjadi jemaat pada gereja awal masa itu, mungkin kita akan dapat memaklumi sikap orang-orang mayoritas pada zaman itu ketika Paulus masuk ke tengah-tengah jemaat. Penuh curiga, penuh khawatir, karena kita mengetahui bahwa Paulus ini adalah orang yang jahat, jelas-jelas jahat. Namun dari Alkitab kita dapat melihat bahwa orang yang jahat ini bisa Tuhan ubahkan. Bisa Tuhan ubahkan. Saya tidak tahu saya pernah menyampaikan kesaksian ini atau tidak. Ada satu jemaat kita di Jawa Tengah, seorang suami istri. Istrinya ya wanita biasa, masyarakat umum pada biasanya. Namun suaminya ini ketika masa mudanya dia adalah penjahat besar. Benar-benar penjahat besar, bukan sekedar penjahat yang colong ayam ataupun nyuri copet-copet uang kecil, tidak. Penjahat yang benar-benar bisa memalak orang, penjahat yang pernah membunuh orang. Saya waktu itu ada kesempatan untuk berjumpa dia di rumahnya, ngobrol-ngobrol. Dan waktu itu kan saya tidak tahu latar belakang daripada bapak ini. Di rumahnya memang ada fotonya. Fotonya itu rambutnya panjang. Mungkin zaman-zaman itu rambut panjang masih ngetren ya. Namun dia cerita bahwa saya ini dulu, kata-kata dia ya, saya ini dulu bajingan besar. Ketika di kota Semarang, kalau dia tinggal di satu pemukiman, kalau dia sedang berjalan di pemukiman itu, orang-orang di pemukiman itu akan masuk ke rumah, kunci pintu. Karena takut dipalak oleh dia. Dan dia juga katakan, saya itu pernah bunuh orang. Tidak hanya satu. Beberapa orang saya pernah bunuh. Saya yakin ketika dia cerita itu bukan untuk membanggakan prestasi dia di masa lalu. Namun untuk menceritakan betapa kelamnya kehidupan dia di masa lalu. Namun jika saudara-saudari punya kesempatan pergi ke Jawa Tengah, di gereja Salatiga, saudara-saudari akan bertemu bapak ini. Kita tidak akan pernah menyangka bahwa masa lalunya sekelam itu. Orangnya begitu lembut, kata-katanya lembut, perilakunya juga lembut. Kita tidak akan menyangka bahwa dia dulu pernah bunuh orang, penjahat besar. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, gereja adalah tempat perubahan. Jangan kita yang pada akhirnya menjadi penghalang untuk orang berubah. Perjamuan itu Tuhan buka untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Namun apakah orang yang baik dan orang yang jahat
dibiarkan tetap jahat sampai akhirnya. Kita lihat di Matius pasal 22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Di sini dituliskan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Di sini memberitahukan kepada kita, meskipun undangan itu pada akhirnya dibuka untuk orang yang baik dan juga orang yang jahat, namun ketika orang yang baik dan orang yang jahat itu datang ke undangan itu, mereka harus berganti pakaian mereka. Mereka tidak bisa menggunakan pakaian mereka yang semula untuk datang ke perjamuan itu. Mereka harus menggunakan pakaian yang baru. Mereka harus menggunakan pakaian yang layak untuk hadir di perjamuan itu. Sama halnya bagi kita pada hari ini. Di dalam gereja apakah semuanya pasti adalah orang-orang yang baik? Mungkin kita akan tetap menemukan ada orang yang kita lihat baik, ada orang yang kelihatannya baik namun sebenarnya tidak baik, ada orang yang langsung kita akan lihat bahwa ini sebenarnya orang tidak baik. Namun tetap Tuhan berharap bahwa pada akhirnya semua orang itu berganti pakaiannya. Berubah perbuatannya, berubah sikapnya, berubah kehidupannya. Agar di dalam perjamuan itu, pada akhirnya semua menggunakan pakaian yang layak untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita pada hari ini adalah orang-orang yang sudah terundang ke dalam perjamuan itu. Kita sudah hadir di dalam perjamuan itu. Namun ini bukanlah akhir daripada segala-galanya. Yang harus sama-sama kita perhatikan dan kita renungkan adalah, apakah pakaian saya sudah layak? Ketika pada hari saya datang ke perjamuan Tuhan, apakah pakaian saya sudah layak? Apakah sudah ada perubahan perbuatan daripada diri saya sebelum saya percaya dan setelah saya percaya? Apakah ada perubahan kehidupan dari diri saya sebelum saya percaya Yesus dan setelah saya percaya Yesus? Adakah pertobatan sebelum kita percaya Yesus dan setelah kita percaya Yesus? Akan menjadi percuma kita tiap Sabat datang ke perjamuan yang Tuhan sediakan, namun pakaian kita tidak pernah kita ganti. Pakaian kita tidak pernah kita ubah. Kita tidak pernah menggunakan pakaian yang layak untuk perjamuan itu. Pada akhirnya kita akan berakhir seperti Matius pasal 22 ayat yang ke-12 ini. 12 dan 13 ini. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dari perumpamaan ini memberi sebuah gambaran kepada kita. Gereja adalah seperti sebuah perjamuan yang Tuhan secara pribadi sediakan bagi kita. Dan kita adalah orang-orang yang diundang itu. Kita adalah orang-orang yang mendapat kesempatan untuk hadir di perjamuan itu. Ibadah Sabat adalah sebuah perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kita. Hamba-hamba, pelayan-pelayan yang melayani hanyalah hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan ataupun memberikan undangan itu. Namun pada dasarnya undangan ini ada karena Tuhan yang sediakan bagi kita. Kiranya kita menghargai setiap undangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setiap Sabat kiranya kita menghargainya. Dan kiranya ketika kita datang di hari Sabat, ketika kita datang di perjamuan itu, kita senantiasa melihat pakaian saya sudah layak atau belum. Bukan berarti pakaian saya tidak layak, maka saya tidak datang ke perjamuan itu. Jika pakaian kita rasa pakaian saya belum layak, mohon Tuhan untuk bantu kita mengganti pakaian kita menjadi pakaian yang layak untuk perjamuan itu. Agar di akhir nanti ketika Tuhan benar-benar datang berjumpa dengan kita, Dia sudah melihat kita dengan berpakaian yang layak di perjamuannya. Amin, segala kemuliaan bagi nama Tuhan.